Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Hari ini kita akan mempelajari tema 2 tentang pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan apa yang dapat kita hasilkan nanti membawa manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Baik, anak-anakku silakan dibuka halaman 141. Ayo menulis. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Yuk kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Ini ada kotak, berarti kalian harus membantu Siti membuat pertanyaan. Tentang apa? Tentang mewawancarai sebuah tanaman atau mewawancarai penjual yang menjual tanaman. Silahkan ditulis di sini. Contohnya seperti ini. Berapa harga tanaman ini, Pak? Nah, kalian harus mencari contoh yang lain. Tulis di sini ya, di kotak ini. Nah, terus kemudian wawancarailah penjual tanaman di sekitar sekolahmu menggunakan pertanyaan yang sudah ditulis. Tidak usah, cukup ditulis pertanyaan tadi ya. Ayo bercerita. Ini juga tidak usah ya, karena tidak mungkin ini. Karena berceritanya harus di depan teman-teman sebenarnya. Ayo berlatih, amati daftar tugas pada tabel berikut. Ada belajar, menghormati orang tua, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencintai anak, merapikan tempat tidur, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga, merapikan mainan, menyiapkan tas untuk sekolah. Kelompokkanlah tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Ini ada tabel. Nah, ayah, ibu, anak. Kira-kira tugas ayah itu apa saja berdasarkan tabel tadi, ya. Terus ibu apa saja, anak apa saja. Silakan ditulis ini di sini. Ya, berdasarkan ini tadi. Nah, ini ya. Nah, ayo tulislah pengalamanmu menjalankan tugas berkaitan dengan peran dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, ini ditulis pengalamanmu dalam menjalankan tugas kamu itu apa. Nah, di sini bebas pengalamannya seperti apa. Ya. Terus, ayo berlatih. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. 1. Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, ini. Silahkan dibuat garis bilangan ya, seperti kemarin. Nah, terus berapa tambah berapa sama dengan berapa. Begitupun soal nomor 2 sampai nomor 5. Silahkan nanti dibaca sendiri dan diselesaikan soalnya. Baik, selanjutnya pembelajaran 6. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga, karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja.
Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Ayah tadi berperan atau tugasnya apa, ibu apa, Benny apa. Silahkan dikelompokkan sesuai tugasnya di sini. Berdasarkan teks di atas tadi ya. Tinggal ngisi. Ayo bercerita, ceritakanlah pengalamanmu melakukan suatu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Kalian bisa membuat cerita ini di buku tulis. Kalian tentunya pasti mempunyai pengalaman bersama-sama dalam melakukan tugas di rumah bersama keluarga. Ayo berlatih. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny. Yuk, buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. 1. Panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Nah, ini ada garis bilangan. Silahkan dibuat ya. Garis bilangannya, terus angkanya berapa dikali berapa seperti contoh yang di atas tadi. Sama dengan berapa. Nomor 2 juga demikian, 3, 4, dan 5 juga demikian. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Lanjutnya, ayo membaca, bacalah teks berikut ini. Perawatan tanaman mangga. Ini ada gambar mangga seperti ini. Mungkin kalian tidak asing lagi nih menjumpai tanaman mangga. Di sekolah pun juga ada tanaman mangga ya. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau, kekuningan, hingga oranye jika sudah masak seperti ini ya. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan, rumah, atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Lengkapilah teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Ada nomor 1, 2, 3 sampai nomor 10. Nah, ini pertanyaannya di bawah ini. Mendatar berarti nomor 1 mendatar. Mendatar itu ini ya. Nah, ke sini mendatar. Kalau menurun ini. Nah, mendatar pertanyaannya, warna mangga yang masih muda apa? Silakan dijawab ya. Berdasarkan kotak-kotak di atas tadi. 3. Hama yang sering menyerang pohon mangga apa? 4. Mendatar, hewan yang makan buah mangga di pohon apa? 8. Mendatar salah satu bentuk buah mangga apa saja? 10. Pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar disebut apa tadi? Kemudian untuk pertanyaannya menurun. Nomor 2 menurun, pupuk yang digunakan untuk pohon mangga apa? 5. Menurun, tempat menanam pohon mangga. 6. Titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah. 7. Menurun, rasa buah mangga yang masak.
Nah, 9 atau yang terakhir 9 menurun, benda ini sangat dibutuhkan tanaman apa? Silahkan ditulis di teka-teki ini ya, dijawab pertanyaannya. Ayo mencoba, lakukanlah wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman atau narasumber. Kalian bisa menanyakan ini kepada orang tua. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan tersebut. Buat pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Kalian bisa menulis di pertanyaan di sini 1 sampai 5. Nanti bisa sampai tanyakan kepada orang tua atau narasumber tentang tanaman yang kamu pilih, misalkan buah mangga atau buah jambu dan lain-lain. Silahkan dipilih ya. Pertanyaan di sini ditulis seperti wawancara tadi. Nah, laporkanlah hasil wawancaramu di depan kelas ini, tidak usah. Cukup ditulis di sini saja ya. Nah, untuk pembelajaran 5 dan 6, insya Allah saya yakin kalian semua ini bisa memahami ya. Nanti jika kurang paham bisa ditanyakan kepada Pak Wahab. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Wahab sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.